Salam, selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Toraja. Hari ini Selasa 20 Januari 2026. Sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, kembali kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih atas anugerah-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama diberi hari baru. Kami rindu firman-Mu menopang kami dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Oleh karena itu, berkati kami Tuhan, sehingga oleh firman-Mu kami dapat melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan kita pada pagi ini terambil dari Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayatnya 12. Firman Tuhan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dirumuhkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Tema renungan kita pada pagi ini, kekuatan di balik luka. Dalam bahasa Torajanya, matoto moi anna bangke. Di dunia yang serba cepat ini, banyak orang berusaha menutupi luka mereka. Media sosial penuh dengan senyum. Tetapi di balik layar banyak hati yang lelah, kecewa, dan merasa tidak berharga. Kita sering berpikir bahwa kekuatan berarti tidak pernah terluka. Ada luka menganga yang berharap untuk disembuhkan. Namun Yesaya 53 menunjukkan sebaliknya, bahwa justru dari luka Tuhan menghadirkan kesembuhan dan keselamatan. Yesaya menubuatkan
tentang hamba Tuhan yang menderita, ditolak, dihina, dan disiksa, tetapi ia tidak membalas. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ia menunjuk kepada Yesus Kristus yang menanggung dosa dunia di kayu salib. Lukanya menjadi sumber pemulihan bagi kita. Dalam penderitaannya kita melihat kasih Allah yang tanpa syarat. Hamba Tuhan tidak mencari pembenaran diri. Ia tetap setia menjalani panggilannya, karena tahu bahwa melalui pengorbanannya banyak orang akan diselamatkan. Dalam hidup kita seringkali Tuhan juga memakai luka untuk membentuk hati, agar kita belajar empati, sabar, dan rendah hati. Ketika kita terluka, jangan buru-buru menutupinya dengan membalas. Bawalah luka itu kepada Kristus. Biarlah kasih dan pengampunannya menyembuhkan. Lalu jadikan luka itu berkat bagi sesama yang juga terluka. Jangan takut pada luka. Di tangan Tuhan, luka bukan akhir, melainkan jalan menuju pemulihan. Sebab oleh bilur-bilur Kristus, kita disembuhkan untuk menjadi pembawa kasih dan pengharapan bagi dunia. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan puji syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah memberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu terus menopang kami menghayati kasih Bapa yang sungguh-sungguh selalu kami nikmati dalam menjalani kehidupan. Hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami akan melakukan berbagai macam aktivitas Tuhan. Tolong berkati kami. Terima kasih Tuhan, kiranya kekuatan, kesehatan, bahkan segala yang kami sedang rencanakan, kami pertaruhkan dalam iman kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong berkati anak dan cucu kami dalam masa pertumbuhan, anak-anak kami dalam pendidikan, bahkan yang sementara mencari pekerjaan. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita dengan berbagai macam berkat. Biarlah sukacita dinaikkan padamu jadi penyembahan benar. Demikian dalam pergumulan sakit, pergumulan ekonomi sosial, juga dalam suasana duka cita. Terus hiburkan kami anak-anak-Mu sehingga kami dapat berjalan dalam jalan terang Tuhan. Sertai kami, dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.